Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas fikih bab puasa yang merupakan salah satu ibadah penting dalam Islam. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mengajarkan kita untuk menjaga diri, meningkatkan kesabaran, dan memperbaiki kualitas ibadah kita sehari-hari. Nah, di video ini kita akan membahas mulai dari pengertian, syarat, rukun, macam-macam puasa, hingga hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, kita akan bahas pengertian puasa. Secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu soma yasumu sauman wasiyaman, yang memiliki arti menahan dari makan dan minum. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, hubungan seksual, dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi inti dari pengertian puasa adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat membatalkan puasa dengan niat karena Allah. Dasar hukum puasa. Berpuasa hukumnya wajib berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jika dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum ramadan, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita masuk ke syarat wajib puasa. Puasa diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik, berakal, dan mampu menjalankannya. Jika anak kecil yang belum balik, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Begitu juga dengan orang yang sedang sakit atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Lalu ada juga nih syarat sah puasa, yaitu diantaranya adalah beragama Islam, berakal, dan mumayyiz. Mumayyiz yaitu bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, puasa harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Berikutnya kita bahas rukun puasa. Rukun puasa ada 2 yang paling utama. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat dilakukan sebelum fajar, biasanya malam hari. Sedangkan menahan diri dilakukan sepanjang hari hingga waktu buka puasa telah tiba. Selanjutnya, hal yang penting juga adalah mengetahui apa saja yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan hal yang dapat membatalkan puasa seperti berhubungan suami istri pada siang hari dan di saat berpuasa. Namun, jika seseorang makan dan minum karena lupa,
maka hukumnya yaitu tetap sah dan boleh melanjutkan untuk berpuasa. Selain yang membatalkan, ada juga hal-hal yang dianjurkan saat berpuasa. Misalnya seperti sahur, menyegerakan berbuka, dan memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan menjaga perilaku agar tetap baik selama berpuasa. Selanjutnya, macam-macam puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wajib dan yang kedua ada sunnah. Adapun puasa wajib antara lain adalah puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarot. Apa sih itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan yaitu puasa yang dilaksanakan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan dalam setahun. Dan apa sih itu puasa nazar? Puasa nazar adalah puasa yang wajib ditunaikan bagi umat Islam yang bernazar atau sudah janji. Jika pelaku nazar tersebut meninggal dunia, maka yang berhak melaksanakan puasa nazar adalah anaknya sendiri. Yang terakhir yaitu puasa kafarot, puasa yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar kewajiban yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, puasa juga memiliki banyak hikmah. Di antaranya yaitu yang pertama, menjadi sarana bertakwa kepada Allah, karena dengan puasa kita bisa menahan diri dari sifat rakus, takut siksa Allah, dan mencegah dari perbuatan yang haram. Yang kedua, puasa juga diwajibkan bagi semua umat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin, sehingga sama-sama merasakan fakir. Fakir itu haus, lapar, dan dahaga. Yang ketiga, puasa juga bisa mengalahkan godaan, rayuan yang menghantarkan kita kesesatan dan syahwat makan dan minum. Yang keempat, puasa juga dapat menundukkan watak dan memecahkan syahwat atau hawa nafsu. Karena jika apabila kenyang, maka syahwat menjadi tinggi. Dan apabila lapar, maka syahwatnya terkendali sehingga bisa menutupi dari perbuatan maksiat. Maka dengan berpuasa kita juga belajar untuk mengontrol diri, baik dari segi emosi maupun perbuatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa puasa bukan hanya sekedar ibadah fisik, tetapi juga ibadah yang melibatkan hati dan perilaku kita sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami fikih puasa. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya sah, tetapi juga lebih bermakna. Demikian pembahasan fikih tentang puasa. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.